Halo teman-teman semua, pada modul Nusantara kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita rakyat dalam bentuk dongeng yang berkembang di masyarakat Dayak Kenyah. Dongeng tersebut berjudul Hantu Tak Berkepala. Hantu Tak Berkepala. Dahulu kala, ketika masih di Saan, orang-orang tinggal di rumah panjang. Ada satu rumah panjang yang disebut Oma Radu, dan satu lagi yang ada di belakangnya disebut Oma Lebini. Pada suatu hari, dua orang yang berteman karib berjanji mau pergi menjala bersama. Di Saan, kalau kita mau pergi menjala, itu berarti pergi ke sungai, dan tujuannya pasti hanyalah ke Sungai Pujungan. Sementara itu, perjalanan ke sana cukup jauh. Orang dari Oma Radu itu bertanya, "Temanku, apa yang kamu kerjakan?" "Saya tidak mengerjakan apa-apa," jawab temannya yang tinggal di Oma Lebini. Kenapa kita berdua tidak pergi menjala saja nanti?" tanya yang dari Oma Radu. "Ayolah," kata yang dari Oma Lebini. "Di mana nanti kita ketemu?" kata yang dari Oma Radu itu. "Di atas bukit di Laga itu, tunggu saja nanti di sana," kata yang dari Oma Lebini. Orang yang dari Oma Radu itu berangkat duluan ke sana. Percakapan kedua teman karib tadi ternyata didengar oleh hantu yang disebut Fata Golem. Hantu tak berkepala. Hantu itu kemudian pergi lebih dulu menunggu di Laga. Sesampai di tempat yang telah ditentukan, orang Oma Rada itu samar-samar melihat sosok seseorang. Saat itu ia tidak membawa pelita. "Sudah lamakah kamu menungguku?" tanya yang dari Oma Radu itu. "Cukup lama juga," jawab orang itu. Padahal sesungguhnya yang diajak bicara itu adalah hantu. "Kalau begitu, ayo kita jalan," ajak orang dari Oma Radu itu. Maka berjalanlah keduanya menuruni lereng Gunung Modong Dadu. Setelah cukup jauh menuruni lereng itu, sampailah keduanya di Sungai Pujungan yang disebut Belai Beta. Keduanya lalu menyeberang melalui jembatan gantung. Jembatan gantung itu masih ada sampai sekarang. Lalu mulailah mereka menjala. Kali pertama mereka menjala begitu banyak ikan yang dihasilkan, tetapi di antaranya ada ikan yang tidak berkepala. "Kawan, ada yang tidak berkepala," kata orang yang dari Oma Radu itu. "Oh, itu tidak apa-apa," jawab temannya yang hantu itu. "Setiap kali menjala, pasti ada ikan yang tidak berkepala, dan kalau jalannya tersangkut, orang yang dari Oma Radu itulah yang menyelam. Mungkin karena terus-terusan menyelam, ia kedinginan. Lalu ia berkata, 'Kita berdua gantian menyelam ya.' Ia kemudian menebarkan jalannya dan tersangkut lagi. 'Kamu yang pergi menyelam,' suruhnya kepada hantu itu. Ketika hantu itu terjun ke air untuk menyelam, terlihat dengan jelas di dalam air bagian ujung leher hantu tanpa kepala itu. Orang yang dari Oma Radu itu menjadi takut. Ditariknya cepat-cepat jala itu, dan kemudian ia berlari sekencang-kencangnya dari hilir Sungai Pujungan. Sampai di daerah Tenghajo, sebelah hilir jembatan gantung yang ada di Belai Beta itu. Hantu tanpa kepala itu mengejarnya sambil berteriak, "Tinggalkan ikan yang tidak ada kepalanya untukku." Orang itu pun menancapkan kayu di pokok jembatan gantung dan meletakkan ikan-ikan yang tidak berkepala di situ. Kemudian, orang itu berlari lagi mendaki bukit sampai di suatu tempat yang kemudian diberi nama Benufang, terletak di sebelah darat Belai Beta. Hantu itu kemudian sampai di tempat ikan yang ditinggalkan tadi, tetapi ia tidak berhenti dan terus mengejar. Orang itu berlari lagi mendaki Gunung Modong Radu sampai di kaki gunung yang dinamakan lereng Teli Iye. Di sana terdapat sebuah pohon kepayang. Ia lalu memanjatnya karena tidak sanggup lagi untuk melarikan diri dari kejaran hantu itu. Sampai di atas pohon, ia mencari-cari buah kepayang yang kemudian dilemparkan ke hantu yang ada di bawah pohon. Terdengar suara keras saat hantu itu menanduk buah kepayang, dan terlihat seperti ada api membara di ujung leher hantu tak berkepala itu. Diambilnya lagi buah kepayang dan dilemparkannya ke bawah. Buah kepayang itu menggelinding ke bawah mengikuti lereng bukit sampai di lereng Teli Iye. Begitu juga hantu tadi yang mengejar buah kepayang sambil menanduknya. Tinggal satu lagi buah kepayang yang agak besar. Diambilnya buah terakhir itu dan dilemparkannya sekuat tenaga sejauh mungkin sampai di Bukit Lebek namanya.
Sementara hantu itu asyik mengejar buah kepayang, orang itu pun turun cepat-cepat dan berlari sekuat tenaga mendaki gunung sampai ke puncak. Kemudian berlari lagi sampai di kampung. Sesampai di rumah, ia langsung masuk. Dikuncinya pintu rumah lalu pergi tidur. Ia pikir bahwa dirinya sudah selamat dari kejaran hantu tadi. Namun rupanya hantu itu tetap mengejarnya, mengendap-endap di teras rumah dan mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Tetapi ia tidak mendengar karena tertidur dengan nyenyak. Hantu itu kemudian cepat-cepat membuka dinding depan rumahnya yang hanya diikat memakai rotan. Masuklah hantu tak berkepala itu ke dalam rumah dan dengan perlahan mengangkat orang tadi ke lumbung dan membaringkannya di bawah lumbung. Dalam tidurnya, orang itu bermimpi, seperti ada hantu tadi melihat saya. Begitu terbangun, memang benar hantu tak berkepala sedang mengawasinya. Dengan cepat ia bangun dan memanjat lumbung itu sampai di atas bubungan. Diambilnya papan bubungan itu dan dilemparkannya ke arah hantu yang ada di bawahnya. Tetapi tidak mengenai sasaran. Rupanya hantu itu bisa menghindar. Ada juga permainan silat hantu itu. Ia melempar hantu itu lagi dengan papan bubungan lumbung. Papan di bubungan dipasang dengan sebelah menyebelah. Semakin sedikitlah papan bubungan itu karena memang bubungan tidak mempunyai banyak papan. Sampai akhirnya tertinggal hanya satu papan bubungan lagi. Diambilnya papan yang terakhir itu. Pada saat ia melemparkan papan itu ke arah hantu, terdengarlah suara ayam jantan berkokok dan lemparannya mengenai sasaran. Rupanya saat itu fajar sudah mulai menyingsing. Lalu rebahlah hantu tak berkepala itu dan berubah menjadi sebatang kayu tegni besar yang masih basah. Orang-orang kampung pun ramai-ramai membakar habis batang kayu tadi selama 7-8 hari. Sejak saat itulah suku Omalong selalu melancipkan ujung papan bubungan. Kalau kita perhatikan, sampai saat ini pun setiap kali mereka membuat bubungan pasti ujung papannya dibuat lancip. Demikianlah dongeng tentang hantu tak berkepala yang berkembang di masyarakat Dayak Kenyah. Terima kasih.